Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Cica Siti Alifia sebagai pendamping kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan yang pastinya harus tetap semangat. Oke? Nah, teman-teman, Ibu ingin memberitahu nih hal-hal apa saja sih yang harus kalian persiapkan sebelum memulai pembelajaran daring. Yang pertama yaitu gawai. Gawai itu merupakan barang yang sangat penting untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua yaitu buku paket bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang kalian ya, yaitu bahasa Indonesia kelas 10, buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Yang ketiga yaitu buku catatan. Nah, jangan hanya disimak, tetapi harus dicatat juga supaya apabila teman-teman suatu saat ingin mengingatnya kembali, ingin mengulas kembali materi tersebut, teman-teman punya catatannya. Yang terakhir yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika teman-teman pada saat pembelajaran menemukan kata yang kurang dipahami, ayo langsung cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi dasar nomor 3.7 tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat dalam kurung hikayat baik lisan maupun tulis. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Seperti itu. Hari ini, Senin, tanggal 16 November 2020, kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam hikayat. Sebelum itu, ada yang masih ingat tidak dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya? Kita membahas apa saja? Ibu rasa ada yang ingat, ada yang tidak ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian, fungsi, serta karakteristik hikayat. Hari ini kita akan membahas tentang intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas unsur intrinsiknya terlebih dahulu ya. Nah, hikayat memiliki unsur intrinsiknya tersendiri loh. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga ada alur. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, ada sudut pandang. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu gaya bahasa atau majas. Pembahasan yang pertama yaitu tema. Tema memiliki pengertian yaitu suatu gagasan yang mendasari suatu cerita yang disampaikan oleh si pengarang. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin mengetahui tema dalam suatu cerita, teman-teman harus membaca cerita tersebut dari awal hingga akhir. Nah, tema pada hikayat ini akan dikaitkan dengan pengalaman hidup. Biasanya, tema hikayat mengandung elemen alam, kejadian sejarah, kesaktian, dewa, misteri, hewan, dan masih banyak lagi.
Yang kedua yaitu latar. Nah, latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Biasanya, latar ini bagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempat merupakan informasi pada cerita yang menjelaskan atau menunjukkan tempat cerita itu terjadi. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu ini sudah jelas ya. Waktu merupakan saat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang terakhir yaitu latar suasana. Nah, latar suasana adalah informasi yang menyebutkan suasana pada kejadian dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada alur. Nah, alur ini merupakan runtutan kejadian pada suatu hikayat. Biasanya cerita rakyat atau hikayat ini meliputi 5 rangkaian peristiwa, yaitu yang pertama ada pengenalan atau pembukaan, yang kedua yaitu ada pengembangan, yang ketiga yaitu ada pertentangan atau konflik, yang keempat ada rekonsiliasi atau peleraian, dan yang kelima yaitu tahap akhir, yaitu tahap penyelesaian. Nah, secara umum alur itu dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga alur campuran. Apa saja sih ketiga alur itu? Nah, yang pertama alur maju atau biasa disebut alur progresif. Memiliki pengertian yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Nah, alur maju ini menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lampau menuju ke masa depan. Nah, yang kedua yaitu alur mundur atau alur regresi. Memiliki pengertian sebagai alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Nah, alur mundur merupakan jalan cerita yang tidak berurutan dan kebalikannya dari alur maju, teman-teman. Biasanya pengarang mengawali konflik, kemudian penyelesaian konflik, lalu diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Contohnya itu cerita tentang seorang veteran yang membayangkan kisah hidupnya di masa mudanya. Yang terakhir yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur, teman-teman. Nah, tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Seperti itu. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam ceritanya sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Tokoh merupakan pemeran pada suatu cerita. Tokoh pada hikayat dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan masih banyak lagi. Nah, menurut sifatnya, penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh utama yang biasa disebut protagonis. Tentunya teman-teman tidak asing lagi ya dengan istilah protagonis. Nah, protagonis ini adalah tokoh yang menjadi sentral pada suatu cerita. Tokoh ini berperan pada sebagian besar rangkaian cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita biasanya ada nih si tokoh ini. Pada umumnya, tokoh utama ditampilkan sebagai tokoh yang memiliki sifat baik. Namun tidak jarang teman-teman ditemukan tokoh utama diceritakan lucu, unik, atau jahat sekalipun. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh lawan atau biasa disebut antagonis.
Tokoh antagonis ini secara pengertian merupakan tokoh yang selalu berlawanan dengan tokoh protagonis. Pada umumnya, tokoh antagonis ditampilkan sebagai tokoh hitam atau tokoh yang bersifat jahat. Seperti itu. Yang terakhir ada tokoh pendamping atau tritagonis. Nah, tritagonis ini merupakan tokoh pendukung. Biasanya bersifat netral. Jahat tidak, baik tidak. Mereka netral. Seperti itu. Kemudian, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam suatu cerita, atau dengan kata lain, dari sudut mana penulis memandang cerita tersebut. Nah, sudut pandang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, penulis berperan sebagai orang pertama yang bisa dijadikan tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Biasanya memakai kata orang pertama yaitu aku, saya, seperti itu. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Penulis berada di luar cerita serta tidak terlibat secara langsung pada cerita tersebut, teman-teman. Nah, penulis menjelaskan para tokoh di dalam cerita tersebut dengan menyebut nama tokoh atau kata orang ketiga, kata ganti orang ketiga yaitu dia, mereka, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Untuk gaya bahasa ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyajikan suatu cerita dengan menggunakan majas serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Majas itu banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dapat dimengerti mengenai pembahasan tentang unsur intrinsik yang Ibu jelaskan tadi? Semoga dapat dimengerti ya. Jika sudah dimengerti, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang akan kita bahas yaitu tentang nilai-nilai dalam hikayat. Ada 5 nih nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai religius atau agama. Yang kedua ada nilai moral, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai sosial, dan yang kelima ada nilai edukasi. Nah, yang pertama dulu nih, nilai religius atau agama, yaitu berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban makhluk kepada Sang Pencipta. Contohnya, konsep nilainya yaitu pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teksnya nih ya, dengarkan ya. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Seperti itu. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral yaitu berkaitan dengan etika, tanggung jawab, kewajiban, serta amanah yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, konsep nilainya yaitu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kutipan teksnya, hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya yaitu berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan di suatu daerah atau di suatu kelompok. Nah, contohnya konsep nilainya yaitu raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kutipan teksnya, maka baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial
berkaitan dengan kemanusiaan, tolong menolong, gotong royong, baik dengan manusia lain atau makhluk hidup yang lainnya ya teman-teman. Contohnya, konsep nilainya yaitu membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan nih. Kutipan teksnya yaitu, dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Nah, yang terakhir ada nilai edukasi. Nilai edukasi ini nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Sangat mudah ya. Contohnya, konsep nilainya nih ya. Kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'allim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Jikalau memang masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham, coba teman-teman tanyakan nanti pada saat diskusi di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya, jangan takut, jangan malu, jangan